Perkenalkan, nama saya Tasya Sapitri dengan nomor NIM 1911155. Nama saya Winita, NIM 1911007. Nama saya Sonia Septia Dewi, NIM 1911067. Nama saya Faidian Suleka, NIM 1911042 dari kelas 4A Reguler Sore. Perkenalkan, nama saya Bijatulun Duru, NIM 1911085, kelas 4 Reguler Sore. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angka kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi konsumsinya, yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan perekonomian. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapat per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, di mana pekerjaan yang jumlahnya semestinya sedikit namun dilakukan oleh orang banyak. Masalah ketatanegaraan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang memprihatinkan, ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah pengangguran yang besar mendapatkan pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya, pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada menjadi beban keluarga dan masyarakat. Sumber utama kemiskinan dapat mendorong meningkatnya kerendahan sosial dan kriminal dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia ke depan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan sehat mental, serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan yang menghasilkan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kesehatan dan pendidikan anggota keluarga dalam pembangunan nasional. Kebijakan ekonomi makro yang bertumbuh pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengalah pada pencipta dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri, perlu keperpihakan kebijakan termasuk akses pendamping, pendanaan usaha kecil dan tidak suku bunga kecil yang mendukung. Kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan suatu kesatuan yang saling mendukung untuk menciptakan dan perluasan kesempatan kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ega, yaitu
Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran atau GNPP mengingat 70% penganggur didominasi oleh kaum muda, maka diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja khusus bagi kaum muda oleh semua pihak. Perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 membuat kondisi ketenaga kerjaan Indonesia ikut memburuk. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidak pernah mencapai 7-8%. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiap pertumbuhan ekonomi 1%, tenaga kerja yang bisa terserap yaitu 400.000 orang. Jika pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya 3-4%, hanya akan menyerap 1,6 juta tenaga kerja. Sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta per tahun. Sehingga setiap tahun pasti ada pencari kerja yang tidak memperoleh pekerjaan dan menimbulkan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan lain-lain. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka TPT pada Agustus 2020 juga naik sebesar 7,07%. Sementara pada posisi Agustus 2019 persentase TPT sebesar 5,23% pengangguran terbesar terjadi di perkotaan dengan TPT 8,98%, sementara itu di pedesaan persentase TPT-nya sebesar 4,71%. Dengan catatan ini, Suharyanto menilai dampak pandemi terhadap lapangan kerja lebih terasa di perkotaan ketimbang pedesaan. Berdasarkan wilayahnya, TPT tertinggi ada pada DKI Jakarta sebesar 10,95%, sedangkan yang terendah ada di Sulawesi Barat, yakni 3,32%. Pada Agustus 2020, jumlah angkatan kerja naik 2,36 juta orang menjadi 138,22 juta orang. Meski demikian, jumlah orang yang bekerja justru turun 310.000 orang menjadi 128,45 juta orang. Sedangkan 9,77 juta orang lainnya menjadi pengangguran. Kepala BPS menyatakan jumlah pengangguran tersebut naik 2,67 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, pertambahan pengangguran tersebut juga turut dipengaruhi pandemi COVID-19. Jumlah penduduk usia kerja yang terdampak pandemi pada Agustus 2020 sebanyak 29,12 juta orang. Jumlah pengangguran karena pandemi COVID tercatat 2,56 juta orang. Bukan angkatan kerja karena COVID-19 0,76 juta orang. Yang tidak bekerja karena COVID-19 1,77 juta orang. Serta bekerja dengan pengurangan jam kerja karena COVID-19 24,03 juta orang. Dari data tersebut kita dapat lihat bahwa semakin tahun semakin banyak pengangguran, apalagi di tahun 2020. Pasti jumlah pengangguran semakin bertambah dan mengakibatkan kacaunya stabilitas perkembangan ekonomi Indonesia. Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi.
yakni politik, ekonomi budaya, teknologi, security, dan natural resource. Inti dari administrasi negara adalah pelayanan publik. Administrasi negara dalam melayani publik bertujuan untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan publik dan masyarakat dengan cara menyediakan barang dan jasa. Peran suatu masyarakat di bidang politik, infrastruktur, di bidang ekonomi, pendapatan atau institusi, di bidang sosial budaya, pendidikan dan agama, dan di bidang hankam, tentram atau tertib, jelas sangat mempengaruhi akan jalannya roda pemerintahan. Begitu sebaliknya, administrasi negara juga akan mempengaruhi faktor-faktor lingkungannya, yaitu dengan jalan membina, menata, dan memproses kelangsungan roda pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah diciptakan atau ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan dengan saudari Yunita. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. 1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia? 2. Bagaimana manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia? Manfaat penulisan. 1. Mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. 2. Mengetahui manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran. Pembahasan. 1. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Definisi pengangguran. Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik secara dalam arti mendapat upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerja dalam arti mempunyai kegiatan dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas, masih banyak istilah arti definisi pengangguran, di antaranya: A. Definisi pengangguran menurut Sodono Sukirno. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ini mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. B. Definisi pengangguran menurut Paiman J. Simanjuntak. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, berusaha angkat kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum dan berusaha memperoleh pekerjaan. C. Definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari Pusat dan Latihan Tenaga Kerja. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan jam kerja. 1. Open unemployment atau pengangguran terbuka merupakan jenis pengangguran benar-benar tidak memiliki pekerja. 2. Under unemployment atau setengah menganggur merupakan jenis pengangguran yang tidak bekerja optimal semata-mata karena tak ada lapangan pekerja. 3. Disquisite unemployment atau pengangguran terhubung merupakan jenis pengangguran yang tidak bekerja secara optimal karena tidak mendapat pekerja yang sesuai kemampuan dan bakatnya. Pengangguran menurut Keynes. 1. Voluntary unemployment merupakan jenis pengangguran yang memang disengaja, alasannya karena pekerjaan yang ditawarkan tidak sesuai dengan keinginan pekerja. 2. Involuntary unemployment merupakan jenis pengangguran yang tidak disengaja. Pengangguran jenis ini adalah mereka yang mau bekerja upah yang bukan, tetapi lapangannya pekerjaan tidak ada. Baiklah, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya yang akan dituliskan kepada saudari Sonia Septia Dewi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pengangguran. Pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat menciptakan banyak pengangguran dan meningkatkan jumlah angkutan kerja yang tidak diimbangi oleh perluasan kesempatan kerja. Yang kedua, angkatan kerja tidak memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja.
Yang ketiga, perkembangan teknologi tinggi yang tidak diimbangi oleh keterampilan dan pendidikan dari para pencari kerja. Yang keempat, tidak ada kecocokan upah karena tidak semua perusahaan mampu membayar pekerja sesuai dengan yang diminta oleh pelamar. Yang kelima, tidak memiliki kemampuan wirausaha sehingga ia harus menunggu uluran tangan orang lain. Yang keenam atau yang terakhir, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Penyebab terjadinya pengangguran di Indonesia yaitu kebijakan pemerintahan yang tidak tepat, distorsi harga faktor produksi, pengangguran penduduk berpendidikan tinggi, dan dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran di Indonesia. Yang pertama, mendorong dan menyokong majunya pendidikan, yang artinya pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Yang kedua, mendorong peningkatan latihan kerja, yaitu keterampilan kerja harus diperbaiki sebab dengan demikian bisa memenuhi kebutuhan industri modern. Yang ketiga, pemerintah menggalakkan juga semangat kewirausahaan. Dengan demikian, lapangan kerja akan semakin luas. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi terbukanya usaha sektor informal, misalnya home industry. Yang kelima, memberi kesempatan dan peluang bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Yang keenam, kembali mengintensifikasikan program keluarga berencana agar tidak terjadinya ledakan penduduk yang memperbesar jumlah antar lapangan pekerjaan dan pencari kerja. Yang ketujuh, program transmigrasi kembali digalakkan. Yang kedelapan, mengoptimalkan pembangunan berbasis sistem padat karya. 9. Memberi kemudahan mereka yang hendak meminta pinjaman sebagai modal kerja. Yang ke-10, melaksanakan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan antar permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ke-11, mengadakan perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembangunan proyek-proyek atau mendirikan industri yang bersifat padat karya, dan program transmigrasi yang ditujukan selain dalam rangka persebaran tenaga kerja, tapi juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu tenaga kerja. Baiklah, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan pada Saudari Korea. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang kedua. Manfaat ekologi administrasi dalam upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Dalam mengatasi pengangguran di Indonesia, ekologi administrasi memiliki beberapa cara yang digunakan. 1. Menciptakan sumber daya yang berkualitas dalam mengatasi pengangguran tertentu. Erat kaitannya dengan faktor ekologi di sekitarnya. Salah satunya adalah sumber daya manusia atau manusia yang hidup di lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah dengan melakukan rekrutmen yang berkualitas dan diikuti dengan penempatan yang tepat. Jika pemerintah sangat serius untuk menangani pengangguran melalui peran operator negara, maka sudah selayaknya pemerintah mengoptimalkan kompetensi para operator negara pada posisi yang tepat dan mempersiapkan sumber daya yang tepat dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang direktur melalui peraturan rekrutmennya baik. Maka individu tersebut selanjutnya menjalani pelatihan, pembangunan, dan penempatan. Dengan demikian, sumber daya manusia yang hendak telah dipersiapkan untuk mengatasi pengangguran yang merupakan proyek besar dan butuh kerja keras dan juga berbagai inovasi. Kemudian 2, meningkatkan mutu pendidikan. Masalah pendidikan yang serius menghadapi oleh negara berkembang pada umumnya antara lain berkisar pada masalah mutu pendidikan. Kesiapan tenaga pendidikan, fasilitas dan lapangan pekerjaan, kekurangan tersedianya lapangan pekerjaan akan berimbas pada kemapanan sosial dan ekosistensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pada masyarakat yang tengah berkembang, pendidikan diposisikan kesempatan kerja yang ada. Dalam arti lain, tujuan akhir program pendidikan adalah teraihnya lapangan kerja yang diharapkan, atau setidaknya setelah lulus dalam bekerja di sektor formal yang memiliki nilai gengsi yang lebih tinggi dibanding sektor informal yang memiliki nilai gengsi
yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Dengan demikian, keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga potensi untuk tidak dipertemukan lulusan program pendidikan di lapangan kerja secara linear. Eksistensi dan urgensi pendidikan dalam perspektif masyarakat. Pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting, seperti telah dibutuhkannya sebelum, bahwa pendidikan mampu meningkatkan status sosial seseorang. Hal ini karena pendidikan itu sendiri mempunyai peran yang penting bagi diri sendiri maupun masyarakat di tempat. Lembaga pendidikan mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan jika mereka berjalan pendidikan sepanjang masa. Perjalanan pendidikan sepanjang masa ditinjau secara menyeluruh, maka dapat dilihat kenyataan bahwa kemajuan dalam pendidikan beriring dengan kemajuan ekonomi secara bersamaan. Peserta didik yang menempatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Semakin tinggi pekerjaannya, maka semakin berkesempatannya untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Untuk itu, mutu pendidikan harus ditinggalkan supaya kemampuan atau skillnya harus meningkatkan dan mampu memperoleh pekerjaan yang layak. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Biza. Penutup kesimpulan 1. Pengangguran adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau kerja mandiri. Kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. 2. Jenis-jenis pengangguran. Bagian A, berdasarkan jam bekerja. 1. Atau pengangguran terbuka. 2. Under unemployment atau setengah pengangguran. 3. Disputed unemployment atau pengangguran terselubung. Bagian B, pengangguran menurut Reimsa. 1. Unemployment. 2. Involuntary unemployment. 3. Manfaat ekologi administrasi dalam mengatasi pengangguran adalah dengan menciptakan sumber daya alam yang berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan. Saran 1. Pemerintah harus segera membuka lapangan pekerjaan untuk mengatasi pengangguran yang semakin bertambahnya tahun semakin meningkat. 2. Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan ekologi administrasi secara konsisten dengan cara membuat kebijakan itu. Jangan jadikan tenang untuk melindungi diri hal yang dapat merugikan masyarakat atau rakyat Indonesia secara universal. Terima kasih.